Trăiesc o viață prea bolnavă, o epavă, vreau să fug. Dacă eu sunt pacientul, am să învăț să mă consult. Societatea mă vrea mult să nu gândesc, doar să ascult. M-am născut învins fără să știu cu cine lupt. Nu știu încotro mă duc, gata să lupt cu oricine. Vreau să demonstrez că pot celor ce n-au crezut în mine. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ibu Lina Marlina Ruslan, istri dari Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, sekaligus pembina UKM dan IKM Jawa Barat. Saya tadi lepas mendengar pidato Ibu, saya kok pintar sekali Pak Guru ya. Disposisinya tepat malam hari kepada orang yang sangat memotivasi pengusaha muslim hari ini. Tepuk tangan dulu. Kemudian juga saya ingin mengucapkan salam hormat kami kepada yang hadir di sini. Pertama, Bapak Wakil Direktur Dinas Polda Jabar, AKBP Muhammad Faiz SIK. Kemudian juga Letkol Infantri Yudi Gozali, Kepala Pelaksana Pembinaan Mental dan Sejarah Kodam Silamani, kolega kami Bapak Insinyur Putu Rahwidiasa, MPA JIPM, selaku Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Mungkin itu bukan Ibu dengan connect nanti di stop kiri KNEKS itu. Nanti kalau connect kiri. Iya. Tahu kok. Kemudian Ibu Dr. Anda Wiyanti Pretia Nawati, Kepala UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Agro Bandung, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenang Provinsi Jawa Barat, Dr. Andas Haji Ahmad Fatoni. Kemudian yang luar biasa selalu berjuang untuk mengembangkan bisnis dan kewirausahaan syariah dan juga UMKM, yaitu Ketua Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Pusat, Bapak Rahmat Tanasmaipa. Tentunya beserta seluruh jajarannya, termasuk Pak Sekjen, Korwil, dan lain-lain. Dan kemudian juga yang luar biasa juga selalu mendampingi Bapak Ketua KPMI melalui event organizer-nya 5 event, yaitu Bapak Direktur 5 event Bapak D.J. Ainun. Kemudian juga tadi berkesempatan yang luar biasa bisa mendengarkan tausiah langsung dan nasihat dari tokoh perempuan Jawa Barat, yaitu Ibunda Hajah Popong. Tepuk tangan dulu. Langsung dapat ilmu. Kemudian Ibu Dr. Lina Aulina selaku Wakil Ketua Kadin Jabar, para sponsor acara ini, tanpa sponsor nggak berjalan, juga para supporting dan media partner sponsor ini, dan seluruh pelaku UMKM yang berpartisipasi di acara ini, dan hadirin hadirat, dan tak lupa juga hari ini banyak jurnalis juga yang hadir, yang insya Allah bisa mensiarkan acara ini ke seluruh Indonesia bahkan dunia, dan juga hadir dari Malaysia juga, dari ASEAN Mall ya. Insya Allah ini akan memperkuat kolaborasi antara dua negara. Bapak Ibu hadirin hadirat yang kami muliakan, pertama tentulah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam Muslim Life Fair 2022 di Kota Bandung yang luar biasa ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan kita semua. Kami mewakili manajemen eksekutif KNEKS ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada komunitas pengusaha Muslim Indonesia KPMI dan 5 event dan seluruh organizer dan supporting dan media partners yang telah menyelenggarakan acara ini, karena kami sudah ditunjuk sebagai strategic partner.
Ini bukan pertama kali kita bekerja sama, dan semoga kedepannya semakin kuat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ekonomi dan keuangan syariah ini memiliki potensi yang sangat besar, Bapak Ibu. Tahu berapa nilai transaksi konsumsi dunia untuk produk dan jasa halal? Ada yang tahu kira-kira jumlahnya berapa, Bapak Ibu? Menurut State of the Global Islamic Economy Report, total transaksi produk dan jasa halal itu sekitar 2,02 triliun US dollar. Dan lebih dari 10%-nya yang konsumsi kira-kira siapa? Masyarakat Indonesia. Wabil khusus lagi di Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Provinsi Jawa Barat adalah provinsi rasa negara. Kenapa provinsi rasa negara? Penduduknya 50 juta, lebih besar daripada Malaysia. Ya. Jadi yang jadi gubernur dan wakil gubernur di sini udah kayak memimpin sebuah negara. Luar biasa. Dan tentunya kita harus dorong, jangan dong negara kita ini hanya menjadi konsumen. Yang kita dorong adalah pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kami ingin perkenalkan sedikit Bapak Ibu. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah lembaga non-struktural pemerintah yang dibuat untuk mempercepat, memperluas dan mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah, yang langsung dipimpin oleh Bapak Presiden selaku ketua KNDKS, dan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Perpanjangan tangannya di daerah ada. Sudah ada 6 provinsi yang memiliki Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Sebagai bocoran, di Jawa Barat sedang tahap pemilihan kepala pelaksananya. Semoga Ibu Lina setelah ini dapat mendorong agar segera selesai pembentukan KNDKS-nya. Pesan sponsor. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita melihat nilai halal value chain di dunia. Tadi total transaksi itu 2,2 triliun. Nilai halal value chain di dunia itu potensi ekspornya adalah 229 juta US dollar, bukan rupiah, US dollar. Tetapi pangsa pasar dari 10 produk makanan halal Indonesia, pangsa pasarnya baru sekitar 39% untuk ekspor. Masih terbuka peluang besar pasar ekspor, yaitu 61%. Nilai ini diperkirakan sebesar 139 juta US dollar. Sedangkan target infrastruktur 2020-2024 mencapai 6.445 triliun rupiah. Oleh karena itu kami juga ingin mendorong pada kesempatan ini peranan bank syariah dan juga fintech syariah. Ada beberapa fintech syariah di sini untuk pembiayaan industri yang termasuk dalam halal value chain, terutama bagi yang UMKM dan juga UMKM industri halal, serta tentunya yang bisa membantu juga untuk pembukaan pasar baru tujuan ekspor produk halal Indonesia. Insya Allah Pak Putu dan tim tidak akan selalu berjuang untuk mendorong UMKM halal ini go internasional. Betul Pak Putu? Ya. Pak Putu. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, untuk mengakhiri sambutan ini, karena juga sebentar lagi kita akan sholat Jumat, mari kita bersama-sama berdoa agar kedepannya kolaborasi kita semua, baik itu KNDKS sebagai perwakilan pemerintah pusat, komunitas pengusaha muslim Indonesia KPMI, sektor swasta, dan berbagai pihak lain semakin kuat dan semakin bisa mendorong untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi pusat produsen produk halal dunia di tahun 2024. Semoga ikhtiar kita semua ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah kita bersama, dan dapat menjadikan amal jariah sesuai ajaran baginda Rasul. Dan tentunya kami ingin juga ucapkan dari terlupa salam hormat kami kepada para asatis pembina KPMI. Bagi saya sekarang akan membaca tulisannya Ustaz Muhammad Abdul Wasik. Jadi banyak saya mendapatkan pendidikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Atau kemana? Udah di situ. Udah di situ aja. Bawah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Suka Hidayat SPPDA selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Mohon maaf Bapak. Few moments later. Teman-teman bisa memasukkan pada referralnya MLF Bandung. Digabung semua teman-teman. MLF Bandung. Di Bandung apa digabung semua? Digabung semua di pada referral. Wah, itu apa tuh benefit itu? Jadi benefitnya teman-teman kalau misalkan bank institusi lain itu mendapatkan bonus kita masuk ke rekeningnya itu betul saldo tambahan kita nggak memiliki. Jadi kita nanti mendorong para teman-teman semua yang sudah mendownload Hijrah untuk bisa bersedekah atau berdonasi. Allah. Jadi untuk berdonasi sedekah cahaya. Banyak teman-teman kita muslim di daerah Karawang itu belum dipapar oleh listrik. Teman-teman. Dan itu menjadi target sasaran dari misionaris juga. Dan hidup dari gerakan tersebut. Jadi kita fokus untuk menjaga juga teman-teman muslim kita yang ada di Karawang itu agar terpapar oleh listrik, oleh cahaya, agar nanti mereka bisa beraktivitas nggak cuma dari siang hari tapi malam. Jadi teman-teman bisa melakukan itu tadi karena kita mengajak kebaikan bersama-sama begini. Kebaikan itu memanggil. Betul, itu memanggil. Live upgrade bersama Hijrah Bank. Coba pengen lihat siapa yang berdownload. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Sudah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kebaikan itu memanggil teman-teman sekalian. Kalau mau total, kalau mau hijrah clear total. Betul. Jadi masuklah Islam secara kafah dan alhamdulillah hari ini sudah dihadirkan perbankan syariah yang insya Allah benar-benar syariah dan sudah dibedah akar-akarnya oleh para asatizah daripada komunitas pengusaha muslim Indonesia. Jadi nggak ada ragu lagi teman-teman sekalian yang berkaitan dengan produk Hijrah Bank. Dan teman-teman sekalian, kebaikan ini haruslah memanggil. Jadi pulang nanti insya Allah bila kenalkan Hijrah Bank dalam rangka bentuk dakwah kita kepada ekonomi dan keuangan syariah insya Allah. Sudah siap Jim? Siap, jawab. Oke, siap. Udah penasaran nih teman-teman. Seperti apa sih produknya? Penasaran kita? Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang sudah melaksanakan sholat asar. Perkenalkan saya adalah di dunia co-founder dan managing director dari Alam Hidup seperti ini. Jadi Alam Hidup sendiri adalah kita yang mengalami perusahaan yang memiliki Hijrah Bank. Jadi Alami merupakan holding company ya. Grupnya memiliki anak perusahaan Hijrah Bank. Jadi ada cerita sedikit boleh ya? Silakan saya. Jadi di sini teman-teman mau cerita sedikit. Jadi kebetulan di Bandung, saya adalah orang Bandung asli teman-teman. Tinggalnya di Sadaya, itu Supratman di PPI. Nah ini menceritakan teman saya yang namanya Marco di tengah. Marco ini adalah sama seperti kita gitu ya, pemuda pada umumnya teman-teman. Beliau tinggalnya di Jakarta, saya di Jakarta, kerja di Jakarta. Marco ini umur sekitar 30 tahunan dan telah memiliki seorang istri dan seorang anak. Seperti itu. Nah, Marco ini sendiri, dia punya rencana untuk bisa ke Baitullah umroh atau haji ke Baitullah. Nah, cuma karena pergaulannya dan segala macam karena di Jakarta itu, pengeluaran itu sangat besar. Jadi dan beliau belum merupakan generasi sandwich seperti ini. Jadi sandwich generation. Beliau sandwich generation itu adalah beliau itu menghidupi orang tuanya karena sudah pensiun kebetulan itu hidup keluarganya. Jadi beliau bingung gimana caranya untuk bisa beliau bisa umroh seperti apa gitu ya. Nah, Marco ini bingung dan bingungnya ini cuma Marco aja gitu ya teman-teman. Tapi ada sekitar lebih dari 40 juta Marco yang lain. Marco yang lain di seluruh Indonesia bang ini. Nah, ini kalau kita lihat dari sahabat Sekian Roke, ini ada sekitar 45 juta. Sandwich generation yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi dan salah satunya adalah Marco teman saya. Jadi kita lihat di sini teman-teman. Ini adalah merupakan seorang muslim, pemuda muslim yang memiliki intention yang baik, tapi dia bingung how to manage uangnya dia secara proper. Bagaimana mengelola keuangan secara sehat? Sehingga program umroh yang tadinya mahal ketika gabung upgrade ke Hijrah Bank
terasa murah dan terasa mudah. Allah. Benar. Nah, jadi di Israel itu sendiri, oke, sama slide. Nah, kita mau lihat di sini begini. Jadi di sini kita lihat di Bangsa Besar Indonesia pertumbuhan pasar umroh itu Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita hitung compound annual growth rate-nya atau CAGR-nya itu 14% per tahun. Jadi Masya Allah, kalau misalnya kita lihat teman-teman bandara di Soekarno-Hatta atau misalkan di Bandung gitu ya, atau di kota-kota besar lainnya, pasti kalau kita mau keluar kota atau lebih penuh dengan jemaah. Betul. Jadi bayangkan ya, yang umroh itu sangat banyak gitu ya. Nah, ini kita melihat bahwa potensi umroh ini itu masih umroh di Indonesia itu sangat besar. So that's why kita juga bisa melihat di sini, ini kita cek next langsung kita melihat juga pangsa pasar halal hospitality di Indonesia pertumbuhannya juga sama sekitar 15%. Wow. Jadi kita lihat bahwa di Indonesia ini sendiri memang market konsumernya itu sangat besar. Allah. Kosmetik halal dan lain sebagainya. Jadi saya mau mengajak teman-teman semua, Indonesia ini kan sebagai the biggest Muslim population in the world. Terbesar di dunia. 280 juta penduduk Indonesia dan 80%-nya Muslim. Betul. Nah, kita melihat di situ ya teman-teman. Cuma teman-teman lihat bahwa penetrasi keuangan syariahnya itu masih sedikit masih sedikit. Sudah hampir 30 tahun dari tahun 92. Betul. Tapi pertumbuhan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah, tidak masif seperti negara-negara lain. Betul. Jadi di sini kita ngobrol bank ini juga. Siap, teman-teman. Yang pertama ada apa sih sih? Oke, yang pertama adalah dari sisi manpower, SDM. Jadi SDM banyak nanti apa itu bedanya syariah dan konvensional. Betul. Bahkan kayak kita di teman-teman banyak yang tak dulu depan, gua penasaran banget nih. Kata Ustadz kalau saat di depan itu pahalanya lebih besar. Setuju? Oke. Setuju. Ayo dong ke depan. Yuk. Staqimu wa jadilu aqimu subuhakum. Luruskan dan dapatkan saf terdepan tuh. Ustadz kita ini paling depan tuh teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Allah, Ustadz aku paling depan, ayo. Masa ente yang belakang Ustadz? Ayo pantul ke depan teman-teman sekalian. Yang di tengah yuk ke depan. Pantul. Oke. Yuk kita ramaikan teman-teman sekalian. Ini Bank Syariah punya putra Indonesia teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Beliau dan manajemennya hampir mempekerjakan 1.000 karyawan. Allahu Akbar. Dan ini bisa menjadi inspiring kita bagaimana kita Indonesia yang Muslim majority jangan hanya menjadi konsumen. Kami berharap kita bisa menjadi praktisi dan pelakunya insya Allah. Allahu Akbar. Yuk yang di belakang mangga ke depan. Baik, Cip, Fadol Cip. Oke, kita lanjut begini ya. Jadi teman-teman kalau kita sebut gitu, nah kita berpikirlah bahwa tadi nama penetrasi keuangan syariah di Indonesia gitu aja walaupun semakin besar. Karena yang nomor satu adalah dari sisi manpower SDM. Kita mengerti apa itu bedanya keuangan syariah dengan konvensional. Betul. Ada juga mereka jadinya untuk jadinya kayak misalkan sok tahu dan aja jadi salah gitu. Oke. Satu itu. Yang kedua dari sisi teknologi. Itu paling penting. Teknologi. Baik. Kayak gitu. Teknologi ketinggalan. Dan yang ketiga kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, ini kita lihat ini balik. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini ada 3 tampilan yang sudah dibuat di setiap ini. Ini dari 3 bank syariah tampilan terbaik ini. Tapi secara user interface atau user experience itu tampilan UI UX-nya itu kurang baik ini. Wow. Nah, kenapa kita bisa lihat tampilan UI UX-nya sangat baik? Sangat milenial, sangat mudah, user friendly. Ya, nah, bagi ini ada sedikit. Apa itu? Kita kasih bocoran. Karena di user sendiri adalah itu yang membuatnya itu adalah seorang Google expert satu-satunya dari Indonesia. Sebelumnya itu menjadi director design di Google Indonesia. Sekarang karena panggilan dakwah dia kembali ke alam. Orangnya ada di sini. Betul. Betul. Ini apa nih engine back engine yang ada di belakang nih. Iya. Jadi banyak di alam sendiri kita sekarang menampung banyak orang-orang gitu ya. Dan tidak hanya profesor pekerjaan, tapi juga sangat dalam satu biro. Jadi kita kalau misalkan di sana ada misionaris, itu juga misionaris. Jadi misionaris, misionaris. Islam. Betul. Jadi kita
kita yang misalkan ya ekonomi syariah di negara kita sendiri seperti itu ini ya. Nah, ini ibaratnya kotak amal Bang ini. Jadi di hijrahnya sendiri kita punya namanya hijrah box. Hijrah box, produknya salah satunya hijrah box. Jadi daripada teman-teman kan kata tadi tuh, teman-teman marco tadi, marco pengen bukan jadi. Cuman Tapi kita bisa mengelola keuangan dengan baik. betul. Jadi daripada dia bukan di bank lain, di hijrahnya sendiri kita namanya hijrah box. Itu bisa sampai 20 hijrah box. 20. Few moments later. Ayo. Kemudian yang ingin mengecek tilawahnya, kualitas bacaan Al-Qur'annya sudah sampai mana, bisa masuk ke step ini. Atau ingin atau menerima tantangan menghafal. Aku minta ya. Boleh Silakan. Terima kasih. ke step ini. Gak apa-apa. Aku gampang lewat. Saya cinta. Ini gratis kah? Ya, Gratis kah? cobain silakan. Pegangnya apa? Ini dia sari kurma. Semuanya sama. Enggak beda. Yang ini yang original, itu yang plus jambu biji merah, Terus juga temulawak, sama kulit asam. Cobain aja. coba yang original. Makasih. Maaf ya aku Ya video. nggak apa-apa, pulang aja. Ya, tehnya mah teh biasa aja, teh celup, Sariwangi, teh bendera. Kita pakai yang teh bendera. Ya, sama. Wow. Nah, cobain mie jamunya mangga, silakan kunyit asam ya. Ada kunyit asamnya bang, cobain mangga. Temulawak, kunyit asam, cobain aja. Dicip nih, cobain aja. Istirahat dulu aja, dulu nggak apa-apa. Kunyit asam. Cobain dulu nih. Kalau ini teh manis. Jadi dia sensasi cara lain menikmati sari kurma. Oh. Jadi
bisa pakai dianget doang, campur, bisa pakai susu. Oh iya sih enak sih nih. Ya, bisa pakai teh, kopi juga bisa. Selera sih. Kita nggak bosan. Biasanya kan langsung pakai sendok. Iya. Minum obat. Sajian. Wow enak. Mantap. Minta brosurnya boleh? Oh, ada dua. Maaf, jangan kiri. Silakan cobain jamunya, temulawak yang kunyit asam. Ini segini berapa? Ya, Segini berapa? kalau yang untuk sambil anak dia 25. Kalau yang Berapa? untuk yang sambil anak ini dia 25.000. Kalau ini? Kalau yang sambil pamilnya itu 35.000. Kalau ini? Kalau vitamin 30. Kalau ini dia 100.000 nih. Kalau yang ini dia apa sih 100 juga padu kalau nggak salah. Terus Cuma kalau mau lupain. beli gimana tuh? Kita kan ada agen kok kita juga. Oh, Agen herbal. hubungi agennya lewat? Kalau misalkan mau beli ke agenan bisa juga sih. Ada nomornya di Pak. Oh. Nah, bisa nanti ke beliau. Yang satu Oh, di Bogor. di Bogor, kita dari Bogor. Di Bandung sendiri ada sih di Jalan Asep Berlian, agen kita tuh Ini Bogor mana? di Tanah Sareal. Oh, Tanah Sareal tuh. Yang dekat flyover itu ya? Ya, pernah ke Bogor, di Bogor. Pernah, saya pernah nugas. Oke. Pas flyover, pas belok kanan. Iya, Jalan Cilebut, dari supermarket jauh. Supermarket jauh. supermarket. Aku lupa lagi, mall atau supermarket gitu kalau nggak salah. Kita jalurnya ke jalur Cilebut. Oh, ya. Oke, sip. Makasih ya. Siap. Semoga laris. Amin. Halo, sakit apa? Hah? Ini lagi ngapain? Hah? Dari mana? Ini. Ini. Hah? Dari sana. Di sini kok. Mau? Ginian doang. Enggak. Nah, kalau yang madu apa? Nih doang nih yang berdiri nih doang. Kalau ini mah yang depan tuh. Mau ambil? Dia sakit. Ini kita mau sini, tapi tutup terus. Oh. Gue kesini cuma minta ini obat. Sama ini juga minta obat. Buat siapa? Lo? Oh, sakit apa? Lagi sholat kali? Misalnya apa? Oh, Sekarang udah asar. iya sih. Gitu kali makanya makan siang ditenggap medis. Iya, kan lagi gua. Tapi yang ngambil. Tadinya medisnya di sana. Dia pindah ke sini. Oh. Berarti di sana udah nggak lagi. Lu coba. Boleh main. Mau ketemu. Kan? Aku juga coba ya. Ini apa? Itu poderologi itu display. Oh, Itu green tea. Apa ini
Enak kok. Oh, nyobain. Ini rasa apa? Itu rasa green tea. Kalau ini di antara dua ini ada yang rasa kopi, ada yang rasa black tea. Ini udah teh hitam. Coba minum. Nggak ada teh. Saya kan bunda kita ada macam-macam tehnya. Maaf nggak tolong. Tangan gue lagi rekam. Yoga. Buset banyak banget. Parah lo, kembaliin. Gemak. Mau ambil nih. Enak nggak? Brosurnya agak kak. Brosurnya apa tuh? Ini apa? Siapa yang mau coba? Nah, dia lagi sakit tuh. Kayak apa? Itu teh hijau yang dicampur sama Aku juga mau dong coba. Jadi penasaran. Kalau kayak hijau gue semangat. keju bagus. Iya. Mau nggak lu? Nggak. Maaf ya, punten. Nggak usah. Udah ambil aja. Sayang. Mau keliling lagi? Pengen sih cuma lagi ngobol. Pengen minum ini. Apa? Sekarang jam berapa? 14.40. Kalau PMI-nya langsung nggak? Caranya di mobilnya. Yuk. PMI-nya langsung. Serah. Percuma aja. Nih. Percuma pasti diarahnya ke situ juga. Lihat enggak? Tuh, Megis. Mobil. Hah? Mobil. Parkiran. Oh, yoga yuk. Lu lagi mau videoin? Abang lagi video. Yes. Bikin vlog. Yes. Yes. Mengeluhin kota. Mobil PMR di sebelah mana? PMI. PMI salah ngomong. Kebiasaan. Enggak, cari dulu. Gue kira ini apa makan? Mereka bertempat kali.
Few moments later. dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia telah meraih kesuksesan. Dan tidaklah kehidupan dunia ini hanya kesenangan yang menentu. Dengan kata al-faizun, misalnya Allah Subhanahu wa taala berkata, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah mereka orang-orang yang faizun, yang sukses. Maka benar seperti yang disampaikan Al-Ustaz bahwa kesuksesan yang hakiki itu di akhirat sebenarnya. Ketika kita diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, saat itulah kita meraih kesuksesan yang hakiki sebagai manusia. Adapun kesuksesan di dunia, maka dia bersifat sementara saja. Dia bersifat sementara saja, akan berakhir dengan berakhirnya kehidupan kita di dunia ini. Kita tidak bisa kita katakan kesuksesan dunia itu adalah kesuksesan yang akhir. Akan tapi tentu saja Islam tidak menempatkan kesuksesan dunia dengan kesuksesan akhirat itu pada posisi saling berlawanan. Artinya apa? Islam mendorong kita untuk sukses secara dunia. Akan tapi ketika kesuksesan dunia itu didapatkan, hendaklah kita mengusahakannya untuk membawa kesuksesan dunia itu menjadi kesuksesan akhirat. Dengan kesuksesan dunia ini, hendaklah kita berusaha untuk meraih kesuksesan di akhirat, sehingga kesuksesan dunia dan akhirat itu menjadi paralel, menjadi bersambung, tidak hanya sukses secara dunia. Oleh karena itu ada beberapa dalil yang dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sukses secara dunia, maka dia juga memiliki peluang untuk lebih sukses secara akhirat, untuk lebih sukses secara akhirat. Antara dalilnya mungkin tentang hadis yang cukup masyhur, itu tentang dulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan bahwa ahli kufur dijujur. Jauh amat. Wahai Rasulullah, telah pergi orang-orang yang pakai tripod lagi. Lu kejauhan, jangan kah? Gak usah. Kasihan. Apa-apa. Pikir lagi kelar kok. Ini udah tanya jawab. Belum. Ya, sama aneh aja. Nanti sama aja. Apa? Sama aneh aja. Rasul mengatakan, "Wa madza dan apa itu?" Lu nggak nyak? Mau nggak nyak? Lu mau nggak nyak? Enggak, nanti isi ada yang mau nanya. Oh enggak, gua aja yang ngasih. Gak apa-apa kok, dia biasa. Puasa kami pun bisa puasa, tapi mereka bisa bersih Di depan udah close. dengan harta yang mereka. Iya, bentar lagi. Kita langsung Tutupnya sekarang ya. Tutupnya udah ini. mengajarkan Kalau sesuai kalau sesuai rundown sih apa 17.30 kalau sholat maghrib, sholat isya bongkar. tidak lama kemudian mereka datang Sebenarnya dari sholat maghrib udah cicil bongkar sih. ahlul amwal bima fa'alna fa'alul Islam. Wahai Rasulullah, saudara-saudara kami dari kalangan orang-orang berharta itu ternyata mendengar apa yang kami kerjakan, mereka pun mengerjakannya. Lalu apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini kalimat ini penting untuk kita renungkan. Beliau mengatakan dzalika fadlullah yutihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Artinya orang yang sukses secara materi, ya, itu orang yang diberikan karunia. Kalau lagi bilang ada berapa total, gue selama event ini ada 30 kali. Oleh karena itu sekali lagi, ketika kita menjadi orang Jangan kayak mantap ya, kayak gelas ini berapa lama tuh? 30 kali 10 miliar. 30 kalau nggak salah ya. 30 minimal 30 kalau nggak salah. Gue juga lupa. Mungkin bisa 40-an kan. sukses itu
Di HP-nya aja udah 12 kali. Mau di sharing ke YouTube nggak? Hah? Buat pribadi doang. Iya, di YouTube lah. Masa gua Sini. Ada 5, 1, 2, 3. Sebut 3 dulu. Nah, cepat. Sebutkan nama dan dari mana. As. Nomor 6. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, ustazuna Ustaz Ardi Bagian. Oh, nggak nyala. Atas ilmunya yang disampaikan. Saya Enggak. bertanya terkait tadi yang sudah disampaikan Ustaz Reza mungkin terkait hubungan antara kesuksesan dan juga takdir. Coba. Kalau misalkan kita sudah memahami bahwa memang kesuksesan dan tidak sukses itu adalah takdir, tetapi kadang mungkin itu sebagai orang jadi merasa jadi mengecilkan kita ada satu. Kalau mau nolongin gue pegangin aja. Bapaknya mana Dia gitu? jadi tidak terlalu semangat untuk bikin strategi marketingnya, mungkin komunikasi sosial medianya, atau misalkan menjaga bisnis relationship seperti event seperti ini dengan alasan itu semua kan kalau ada yang mau beli juga datang sendiri kok ke saya, dan kita juga mau misalkan Allah takdirkan laku ya laku kok gitu. Maka mungkin sebagai karyawan, saya sendiri karyawan, jadi mungkin jadi ikhtiar kerjanya ya secukupnya aja kerjanya benar, mungkin dia sebenarnya potensinya bisa gitu kalau betul ada benar-benar kerjanya bisa. Itu mungkin apa gimana cara kita bisa mengimbangi tawakal dalam hal itu kalau ikhtiarnya nggak ala-ala bisa. Ustaz mau ditampung dulu atau mau dijawab Ustaz Reza? Ya, pertanyaan terkait dengan iman kepada takdir. Kadang seorang merasa jika dia beriman kepada takdir berarti dia tidak perlu bersungguh-sungguh, tidak perlu berusaha. Itu tentu saja pemahaman yang keliru. Ya, pemahaman yang keliru. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri pun memerintahkan kita untuk berusaha. Waktu mereka berusaha, carilah oleh di sisi Allah. Faidah dia di salat dengan masyhurun waktu min hadillah. Apabila salat telah dilakukan maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah yang dimaksud di sini adalah rezeki halal. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya juga memerintahkan kita untuk mencari rezeki, untuk bersungguh-sungguh, untuk berusaha, tidak berpangku tangan, tidak bersandar kepada takdir, gitu ya, tidak bersandar kepada takdir. Nah, jadi itu adalah pemahaman yang gitu. Jadi seorang harus dituntut untuk bersungguh-sungguh, dituntut untuk profesional dalam bekerja, dituntut untuk berpikir supaya dia meraih kesuksesan. Ya, tadi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikhlas ala ma yanfa'u. Ikhlas ala ma yanfa'u. Bersemangat kepada apa yang bermanfaat. Sungguh semangat. Beriman kepada takdir itu bukan berarti kemudian kita ya malas-malasan, tidak semangat, tidak punya ambisi. Ikhlas berambisi silahkan gitu ya kepada perkara yang bermanfaat. Ya, tapi kemudian semangat ini diiringi dengan istiqamah wasta'in billah. Ikhlas ala ma yanfa'u wasta'in billah, dan memohon bantuanlah kamu kepada Allah. Ini juga penting isti'anah. Ya, dan salah satu kunci kesuksesan adalah selalu tawakal dan beristiqamah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengandalkan kepada kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Jadi selain semangat, ya, meminta bantuan kepada Allah. Kita katakan bersama-sama wala ta'jaz dan jangan lemah, jangan malas, jangan mudah berputus asa ketika mendapatkan rintangan, cobaan, ketika mendapatkan ya penghalang, jangan lemah, jangan berputus asa, wala ta'jaz dan jangan lemah. Ini yang di antara hadis ya juga berkaitan dengan apa namanya kunci kesuksesan seperti ini. Ikhlas ala ma yanfa'u
bersemangat kepada apa yang bermanfaat bagi diri. Jadi harus semangat, harus punya ambisi, harus punya keinginan, harus punya tekad. Kemudian yang kedua, isti'anah, yaitu selalu meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wala ta'jas, jangan lemah. Jangan mudah berputus asa. Jadi wallahu a'lam. Ya, sedikit menambahkan bahwa Allah SWT menyatakan segala sesuatu itu dengan sifat akibat, dengan sifat akibat. Ya. Jadi pola pikir tadi itu bagian dari sifat Anda gagal. Jadi selama Anda sadar ada pola pikir tersebut sudah pasal, ya itulah Allah menggiring Anda untuk gagal. Sebagaimana orang mati itu banyak sebabnya. Salah satu dapat mobil. Ya agar tidak dapat mobil dia jalan ngebut atau rem mobilnya truknya belum nabrak rumahnya. Ya lagi ini rumahnya nabrak. Kenapa belum? Itu cara Allah untuk mewujudkan takdirnya. Salah satu adalah adanya pola pikir yang pesimistis. Sehingga kalau kita tidak mau gagal, jangan ada pola pikir itu. Seperti halnya hujan dan basah kuyup. Itu sebab dan akibat. Kalau kita berada di ruangan tidak akan basah. Kalau tidak ingin basah, yang masuk ke dalam ruangan. Ya kalau takdirnya tidak basah ya, walaupun di tengah lapangan ya tidak basah. Itu orang yang sudah mulai tidak ada. Itu sebab akibat itu otomatis. Makanya kita harus berusaha. Itu hanya orang-orang pemalas dan yang memang sudah ditakdirkan gagal punya pola pikir seperti itu. Orang yang optimis dan memang Allah takdir untuk sukses, dia akan berusaha untuk menolak dan menentang adanya bisikan-bisikan seperti itu. Ya, jadi ketika kita mulai pasrah, percaya bahwa Anda memang ditakdirkan gagal. Oh, tidak bisa saya sukses. Ayo buktikan bahwa Anda sukses. Gara-gara. Yang berikutnya, itu yang pakai baju Muslim Bikers Indonesia. Ada yang kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustaz, Anda dari Cipanas Cianjur yang sekarang terjadi gempa di Cipanas Cianjur. Kami bersama teman-teman dari MBI juga. Ini Ustaz, saya mau menanyakan tentang masalah takdir. Saya menemukan sebuah kelompok yang terjadi masalah tentang penyakit LGBT ini. Ini sampai terjadi ke asatid. Asatid ini sudah penghafal Quran yang sudah 30 juz, dan dari sisi sholat itu sudah, masya Allah itu sudah cerita pertanyaan di luar Allah. Tapi ini Ustaz, ini terjadi ada penyakit LGBT dalam diri ini. Apakah itu sebuah takdir? Ya Ustaz, itu yang terjadi. Jadi saya masih memikirkan ketika asatid ini sudah hafal 30 juz. Ya. Pemahaman Islamnya yang luar biasa. Kenapa ini terjadi? Ada penyakit dalam dirinya. Yang kedua, pertanyaan kedua tentang rahasia sifat dalam Islam. Saya pribadi kan ketika berpuasa Ustaz menjelaskan tentang doa yang sering diucapkan Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal kasal wa a'udzu bika minal azzi wal kasal dan seterusnya. Nah, ini terkadang Ustaz, dalam keimanan itu kan berfluktuasi Ustaz. Naik turun juga. Nah, bagaimana cara supaya istiqomahan kita itu dalam meraih kesuksesan dalam Islam ini? Paling itu Ustaz, suka jazakallahu khair. Ya, jazakallahu. Setelah itu berarti Saya awal yang pertama, hafal Quran hari ini tidaklah lebih hebat dibanding menjadi sahabat Nabi. Percaya. Jadi sekedar menghafal Quran jadi ustaz itu tidak lebih hebat dibanding Allah pilih, Allah takdirkan menjadi sahabat Nabi. Antum tahu di sahabat Nabi itu ada yang berzina dari rajam sampai mati. Ada dari sahabat Nabi itu yang mencuri yang dipotong tangannya. Ada dari sahabat Nabi itu yang minum khamar dan dicambuk bukan sekali, cambuk, tidak kapok, minum lagi, cambuk lagi, tidak kapok, besok dicambuk lagi. Antum tahu itu yang terjadi itu manusia.
Allah itu mentakdirkan ada surga, ada neraka. Ada yang masuk surga dengan jalur cepat tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk neraka tanpa dihisab, pasti diadab. Ada yang masuk surga dihisab dan diadab dulu baru dimasukkan surga. Itu semua bukan dari takdir. Sehingga jangan ada pola pikir di tengah-tengah kita kultus selain kepada Nabi. Dunia ini tidak ada yang maksum, bebas dari Nabi. Makanya walaupun apapun, walaupun ustaz paling senior, bisa hasad, bisa iri, bisa sombong, bisa kikir, bisa terjerumus dalam zina, bisa terjerumus dalam liwat. Makanya kita harus berusaha. Caranya apa? Walaupun ustaz ya wajib basar, gitu kan? Walaupun ustaz ya tutup aurat, jangan tidur bareng dengan santrinya, apalagi dalam selimut. Ya, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan lawan jenis ataupun sesama jenis. Salah satunya kalau pertanyaan tentang LGBT, hubungan sesama jenis seperti ya. Salah satunya adalah merasa aman. Nah, gimana mungkin aku bernafsu? Walaupun dia telanjang, aku tidak nafsu. Lupa bahwa setan itu tidak kehabisan cara. Marketing terhebat di dunia adalah setan. Percaya? Jadi kalau suatu produk sudah dipercayakan dengan setan, akan ada customer-nya. Jadi kalau mau berguru jadi marketer yang paling hebat, jadilah setan. Produk buruk pun laku, ya, apalagi produk yang baik, ya. Makanya jangan jadi setan agar tidak memasarkan produk yang buruk. Dan jangan merasa aman karena tim marketingnya ini hebat, bunuh diri pun laku kalau setan yang memasarkan. Orang apa buruknya? Menzinai ibunya pun laku. Setan yang memasarkan, ya. Membunuh anak sendiri pun laku, setan yang memasarkan. Jadi merasa aman, tidak merasa ada ancaman, itu adalah pintu celah besar. Banyak di lembaga pendidikan pesantren yang laki semua itu dianggap tidak ada potensi terjadi penyimpangan seksual. Inilah pintu besarnya, sehingga satu kamar kesenjangan umur antara anak SD, SMP, SMA jadi satu kamar. Anak kecil bersama yang dewasa berduaan di kamar, tidak apa-apa, tidak mungkin zina, merasa aman. Setan sudah kesempatan. Ya. Pintu yang kedua, Allah SWT berfirman, wa ta'tuna fi nadikum munkar. Kalian wahai Nabi Lut berkata kepada kaumnya, kalian melakukan perbuatan kecil di forum kalian, di majelis kalian. Sebagian ahli tarikh dan juga ahli tafsir menjelaskan apa kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut di majelis mereka. Tabarruk, saling mentuti. Sederhana, saling mentuti di majelis. Jadi kalau kentut di majelis bangga bisa ngerjain satu majelis, ya, membuli di zaman sekarang luar biasa ngerjain. Tapi itu adalah cermin dari lunturnya rasa malu. Ketika rasa malu itu sudah luntur, ya sudah, expose aurat itu menjadi yang biasa. Karena rasa malu sedikit demi sedikit kayak antum kalau tanah longsor itu tidak sekali longsor, pohonnya dipotongnya dulu, gundul, ya, keringasannya dirusak, penuh dengan sumbatan sampah, besoknya baru terjadi erosi, abrasi dan seterusnya. Perbuatan kaum Nabi itu bertahap. Ketika rasa malu sudah tidak ada, maka mereka selalu menyalurkan nafsu. Yang penting suka sama suka, yang penting bahkan tidak lagi
mau sama mau akan sering terjadi pemaksaan hasrat seksual. Dan kedua tadi naik turun iman, ya memang itulah dinamika Allah mentakdirkan hati manusia berbolak-balik. Dan iman itu memang harus diterima, harus dirawat agar antum terus berjuang. Andai iman itu seperti gunung, seperti batu, sekali dapat batu tidak akan susut, sekali dapat gunung tidak akan berkurang, maka orang tidak ada yang berusaha lagi, tidak ada lagi beramal, tidak ada lagi berdoa. Sehingga ya kalau mau beriman itu seperti ini, seperti punya tumbuhan. Kalau tidak ingin tumbuhannya mati ya disirami. Hanya ada caranya cuma itu, dirawat, dipupuk, dihilangkan gulmanya, disirami agar tumbuhan berhidup. Nah, iman kita pun seperti itu. Jadi tidak ada cara instan. Sekali minum imannya langsung kuat terus tidak ada. Mau kenapa? Ya, mungkin sedikit menambahkan dalam konteks takdirnya, maka itu sebenarnya adalah tercakup dalam takdir. Jadi apapun yang terjadi kepada manusia, apapun yang dilakukan oleh manusia, baik dari buruk apapun hasilnya, semuanya adalah tercakup pada takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga yang perlu dipahami terkait dengan takdir ini ya, adalah bahwa semua yang Allah takdirkan itu mesti ada hikmahnya, mesti ada hikmahnya. Nah, kadang-kadang kita tahu hikmahnya, kadang-kadang kita tidak mengetahui hikmah tersebut. Dan setiap yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu biasanya juga ada sebab-sebabnya, ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab ini kadang-kadang kita juga tahu, kadang-kadang juga kita tidak mengetahui. Nah, pertanyaan terakhir mengenai waktu yang samping juga. Ada apa tekniknya? Hujan atau bawah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan cukup singkat sih kan. Untuk masalah yang dapat aspek yang Ustaz tadi paparkan, di situ kan ada rasa malas Ustaz. Nah, untuk melawan rasa malas itu Ustaz, itu kan rasa malas itu kan bisa terjadi futur ya Ustaz. Nah, untuk melawannya apakah ada tips atau apa yang gimana Ustaz? Begitu aja sih pertanyaannya. Jadi apa ada cara atau tips atau apa untuk melawan rasa malas itu Ustaz? Tidak kalau Ustaz? Baik, rasa malas itu banyak obatnya. Kalau antum lagi bermalas-malasan di depan rumah atau mungkin lagi bermalas-malasan di tengah sofa, ada gempa seperti ini Cianjur itu. Tanggung. Kira-kira gitu. Ya, apa yang apa aja sebenarnya. Apakah akan malas itu berguna? Yang malas itu akan ketika kita melihat atap goyang-goyang, tidak ada rasa malas. Maka itu kiat pertama, menyadari ancaman, memvisualkan neraka, memvisualkan ancaman. Maka banyak bacalah tentang apa ancaman yang mengancam kita di dunia dan di akhirat. Kalau tidak punya duit ngapain sih? Kalau tidak punya duit ngapain sih? Baca ya. Inventaris ancaman-ancaman yang menjadikan kita akhirnya termotivasi untuk mati. Ya. Ketika kita bisa memvisualkan dan membesarkan visualisasinya itu, maka kita akan punya energi. Tapi itu energi yang short term, pendek. Kesadaran karena ancaman itu pendek. Ketika sudah aman, ya malas lagi lagi di bawah pohon. Ketika sudah keluar dari gedung, dia nongkrong lagi di bawah pohon pisang, gerobol pisang nggak apa-apa. Karena sadarnya orang yang terancam itu pendek. Ketika kumpul semuanya berdoa, semuanya ngaji, semuanya beribadah, selesai semuanya, yang balik lagi maksiat. Kalau kita ingin punya spirit yang long term panjang, itu dengan cinta. Eksplorasilah hal-hal yang akan membuka cinta dalam diri kita, cinta kepada Allah. Kenalilah
nama Allah, sifat-sifatnya, sehingga kita cinta. Nikmat Allah berikan, kita pun cinta. Kenalilah surga. Kenalilah surga. Kenalilah orang-orang yang soleh. Duduk bersama mereka, baca Al-Quran mereka. Maka itu akan membangkitkan spirit yang panjang, sehingga terus menerus, sehingga cinta itu motivasi yang paling besar kita untuk berbuat. Nah, suami yang malas kerja itu suami yang tidak cinta pada istri dan tidak cinta pada anak. Dia hanya eksploitasi, menyalurkan nafsunya saudara. Itu tidak punya rasa cinta. Ya, jadi dalam rumah tangga, ini para suami dan istri dengar, kalau sudah suaminya malas kerja itu bukti dia tidak lagi punya cinta pada istri dan anaknya. Kalau suami itu masih punya cinta, dia akan bekerja, berusaha kuat. Jadi hanya ada dua itu motivasi. Makanya dalam Al-Quran dan hadis selalu digunakan metode tarhib dan tarhib. Tarhib itu dimotivasi dengan sesuatu yang positif, mendapatkan itu. Tarhib itu dengan sesuatu yang negatif. Makanya prioritasnya adalah tarhib, dimotivasi untuk mendapatkan sesuatu yang baik, dunia atau di akhirat. Alhamdulillah, saya terasa kita sedang di penghujung acara mengenai untuk persiapan sholat maghrib. Few moments later. Awas. Minumnya 10.000 aja. Ini kedainya itu.
Oh. Lagi keliling kak. Iya, aku coba lagi bikin video. Ini yang kemarin ya, kucing deh. Ya, udah berubah. Kak, tote bagnya habis ya? Apa? Habis kan? Ya udah. Makasih. Tapi kalau parfumnya ada kok. Parfum. Nih, parfumnya ada parfum belum. Tapi aku nggak beli. Ada seberapa gratis buat yang sholat. Oh. Oke, boleh lah. Pakai parfum kan? Boleh. Sok akang pilih kalau pengen mangga, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini semprot aja. Semprot aja kalau pengen. Gitu. Ya. Makasih Kang. Oke. Boleh coba bikin video gua. Selain dia. Ini juga jadi. Yang punya bayar dia gabut, oke? Silakan, banyak. Oh ya? Udah.
nggak sholat. Isa. Gus. Nanti kumpul ya abis ini. Di. Oh ya udah. Bahas fee nggak? Bahas fee nggak? Belum. Simpan kan dikasih sama Ocha. Oh gitu. Ya udah. Ya boleh deh. Makasih.